selamat datang di video pertama kita. Kenalin, gue Adit dan dia Kevin. Gue sama dia itu kenal di dunia otomotif ya, kebetulan ya. Kenal di dunia otomotif. Kebetulan dulu kita pernah punya mobil dengan brand dan merek yang sama. Habis itu gue jual. Habis itu kita pernah satu grup ya, satu grup. Pernah apa sih istilahnya tuh, bukan grup sih, komunitas. Pernah sempat satu komunitas, tapi nggak lama mobilnya gue jual. Habis itu dia juga jual. Nah sekarang uniknya gue udah pakai Civic Genio ini selama 3 tahun dan si Kevin ini beli juga Civic Genio. Jadi kita ketemu lagi nih di dunia otomotif yang sama lagi nih ya, dengan brand yang sama, dengan merek yang sama juga gitu. Hari ini kita mau ceritain tentang pengalaman kita gue udah pakai Genio ini selama kurang lebih 3 tahun dan dia baru ngambil selama 3 bulan. Jadi kita cerita dulu deh. Dulu cerita pengalaman 3 bulan pertama lah. Itu 3 bulan pertama nih. Gue mau ceritain dulu dari awal kenapa gue nyari ini dan proses dapetnya sih. Jadi untuk pertama-tama gue nyari mobil itu waktu itu dengan budget 50-an lah, 50-an lebih dikit. 50-an lebih dikit. Nggak sampai 60. Ketika gue dapet di situ, gue dapet nih beberapa mobil yang gue akan melihat ini. Gue itu pertama mencari Great Corolla All New, Starlet. Nah ini belum kepikiran. Belum masuk dalam list. Jadi gue masih nyari fokus ke 3 itu dulu. Nah gue cari dulu tuh, lihat beberapa kali. Pokoknya total mobil yang udah gue lihat itu selama hampir 2 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan ya. 2 bulan nyari mobil itu ada 10 mobil yang gue lihat. Nyari mobil 90-an ya? Cari mobil 90-an yang sesuai dengan keinginan kita tuh susah banget emang kan. Jadi gue butuh waktu yang agak lumayan lama. Terus gue udah ngeliat per-Toyotaan itu dan memang masih belum nemu yang serak banget nih. Emang tadinya pengennya Toyota? Gue mau nyari yang Toyota aja deh. Simple ya? Nyari yang simple, yang ya dipakai jalan lah. Yang irit gitu. Dan gampang perawatannya. Gue nyari Toyota dong. Tapi kok ternyata belum ada yang pas banget nih dari selama lo nyari 2 bulan itu? Sama 2 bulan tuh ada aja nggak seraknya, kayak enggak nih, belum nih. Nah kemudian setelah gue ngelihat yang terakhir, gue ngobrol-ngobrol sama si Adit untuk nyari Genio. Nah itu dia nyari kira-kira dengan budget segini enaknya nyari apa ya gitu. Ya karena kebetulan gue pakai Genio ya, gue langsung aja ngasih link berapa Genio ya, lo ambil aja. Ini juga harganya masuk kok di budget lo gitu ya. Iya, waktu itu kayak gitu. Karena baru dia kepikiran tuh. Baru kepikiran dan gue mulai nyari-nyari dong, mulai lihat-lihat dan nyari Genio-nya pun nggak yang hari itu lihat langsung bayar juga, nggak. Jadi gue nyari Genio itu masih beberapa kali. Dan itu bahkan sampai keluar kota gue nyarinya, nggak di Jakarta kan. Gue domisilinya di Jakarta. Iya. Jadi gue sempat ngelihat sampai keluar kota dan ternyata memang belum serak lah. Nah untuk proses nyari Genio-nya itu sendiri, sebenarnya Genio yang ada di belakang gue ini mobil pertama yang gue lihat. Genio pertama yang gue lihat. Malah Genio pertama yang gue lihat. Tapi gue waktu ngeliat pertama tuh udah serak, udah oke banget. Cuman karena gue domisilinya di Jakarta, platnya luar kota, gue mikir wah agak susah nih untuk waktu itu mikirnya balik nama ya. Iya, balik nama, cabut berkas kan kita belum pernah tuh. Belum cabut pernah. Berkas tuh kayak gimana gitu. Jadi sempat agak bingung lah. Gimana ya cabut berkas dari plat AD balik ke B, masih belum tahu caranya gimana gitu. Karena kan biasanya gue mendapatkan mobil yang plat B ya udah di plat B aja kan. Dan sedangkan ini di daerah tuh Jakarta dan yang menurut gue agak susah juga nih untuk ngurus surat-suratnya. Awalnya gue berpikir seperti itu. Terus akhirnya ya udah, jangan pikiran seperti itu. Gue ntar deh, mungkin gue lihat dulu yang lain deh. Gue coba cari lagi yang lain. Setelah sempat ngelihat plat B juga ya, tapi barangnya di Jakarta ya. Plat D barangnya di Jakarta. Lihat juga dan ternyata masih nggak serak
malah menurut gue serakan yang ini di awal. Jadi gue patokan udah dari yang ini. Gue nyari itu, terus gue ngeliat plat B, dan bahkan gue mencoba lagi untuk mencari plat luar Jakarta, tapi nggak yang di jauh banget, masih di Bandung waktu itu. Oh, masih di daerah Bandung. Gue sempat ke Bandung. Maksudnya sempat niat sampai ke Bandung gitu ya. Sempat Dari niat ke Jakarta Bandung buat ngeliat mobil doang gitu. Cuman kok kayak effort banget ya ke sana, tapi ntar ternyata belum sesuai dengan ekspektasi. Dan Tapi lo jalan kan akhirnya? jalan ke sana kan. Awal gue pikir seperti itu, dan gue jalan, tapi ternyata ya memang kalau nyari mobil 90-an lebih ke serak-serakan kan, kayak udah dapet feel-nya atau enggak. Tapi begitu gue lihat datang, kok belum dapet juga nih. Nggak serak ya? Nggak serak. Dan sampai gue nyari, sebelum gue mau ngeliat ini lagi, gue sempat nyerah tuh. Gue mau coba nyari Corolla GT yang menurut gue gue ngobrol sama dia, Corolla GT kalau kan bahasa ininya Twin Cam GTI. Iya, Twin Cam GTI. Gue coba lihat dari Twin Cam GTI, iseng-iseng aja pengen ngeliat ada nggak sih dengan harga segitu yang masih oke. Gue ngeliat nyari mobil tahun 90-an. Iya, tahun 90-an. Gue lihat, ternyata Corolla GTI dengan budget segitu benar-benar jauh dari ekspektasi gue. Kondisinya tuh belum sesuai lah. Dengan budget segitu, tanda kutip kurang bagus ya. Iya, tanda kutip kurang bagus. Kurang seger lah istilahnya bahasanya. Dan setelah ngeliat Corolla GTI itu atau Twin Cam GTI itu, gue ngontak dia. Jadi gue ngajakin ke dia untuk melihat Genio lagi nih. Waktu itu di daerah Sempoa ya, kalau nggak salah. Atau gimana ya? Pondok Cabe. Iya, ada Pondok Arah Cabe. Pondok Cabe sana lah gitu. Kita juga nggak tahu daerah mana itu. Pokoknya Pondok Indah lurus aja. Pondok Indah lurus aja. Terus gue nanya ke dia kan, gue ngajakin dia lagi kosong atau enggak. Ternyata kosong. Dan gue ngajakin dia untuk melihat mobil. Iya. Kebetulan mobilnya warnanya sama ya, silver ya? Ya, warnanya silver, tapi silver bedanya dia matic. Iya, dia matic dan yang ini manual. Dan waktu itu lu gue potong sedikit. Waktu itu lu nyari matic atau manual? Matic atau manual gue udah bodo amat sih, yang penting mobilnya sesuai dengan ekspektasi gue aja. Karena penting mobilnya utuh. Karena gue pikir mobil tahun 90-an udah nggak bisa milih matic manual. Matic manual, warna tuh nggak bisa, karena kita udah ngomongin kondisinya sesuai dengan ekspektasi gue ya pokoknya. Nah, yaudah kita jalan tuh ya siang ya. Kita jalan tuh mungkin jam 12 lah, pokoknya habis makan siang gue jemput lo. Dan kita langsung jalan ke sana. Karena kebetulan nggak macet jadi lumayan cepat nggak macet jadi lumayan cepat. Nah, ketika sampai kita jalan, di perjalanan gue ngomong ke dia kalau ini nggak sesuai dengan ekspektasi gue, yang mau dilihat yang sesuai dengan ekspektasi, yang Matic Silver ini tidak sesuai dengan ekspektasi, gue akan langsung ke unit yang ini, langsung bayar yang ini aja. Tapi waktu itu kita belum tahu tuh unit yang ini udah laku atau belum. Belum nanya lagi soalnya. Jadi dan kalau misalkan unit yang mau kita lihat hari itu yang pas karena Pondok Cabe itu bagus, rencananya mau langsung dibayar. Jadi benar-benar itu udah kayak gue mulai nyerah lah istilahnya. Udahlah, kalau emang bagus yang ini gue bayar, kalau enggak gue akan ya udah berpikir untuk ngambil yang plat di luar Jakarta ini. Ya udah. Plat AD. Plat AD. Gue kesana, begitu lihat sama Adit, waduh, ternyata jauh banget dari ekspektasi dengan harga yang lumayan tinggi. Gue langsung bilang ke dia, kayaknya kita langsung ke Cibubur aja deh. Dan mobil ini ada di Cibubur waktu itu. Dan gue bilang ke Adit, kayaknya kita langsung ke Cibubur aja deh. Terus Adit bilang, ya udah, coba lu telepon aja. Enggak, waktu pas lu bilang mau ke Cibubur, gue langsung lihat iklan lagi. Lihat iklan dulu nih. Ada yang waktu itu warna apa ya, abu-abu dan gitu. hijau. Gue ngasih nomornya ke dia, coba dulu tanya dulu kali aja masih ada, soalnya seinget gue yang hijau apa abu-abu gitu ya, lupa gue gitu, barangnya deket situ juga. Iya, barangnya deket. Jadi dia nelpon dulu. Dan ternyata di bengkel mobilnya. Yang satu mobil di bengkel. Gak bisa dilihat sekarang mas, soalnya mobilnya di bengkel. Dan makin bete tuh dia waktu itu. Makin bete, dan gue kayak
udahlah kita langsung aja. Gue bilang ke dia sesuai dengan omongan gue di awal kan, udahlah Udah lama soalnya udah lama. Dan bulan lebih. menurut gue dari sekian mobil yang gue lihat ini masih termasuk yang paling utuh dibanding yang lainnya. Masalahnya cuma surat aja ya. Cuma surat aja, tapi yang bikin lo waktu itu nggak langsung bayar tuh cuma surat aja ya. cuma surat. Dan gue mikir ke depannya gimana, tapi setelah gue lihat lagi, gue mendingan ribet di surat daripada gue pusing untuk nyari unit yang utuh banget dengan budget gue yang nggak gede-gede banget juga. Karena budget gue kan juga terbatas. Sebenarnya bisa kalau budget digedein dapat yang bagus, cuman nggak ada spare. Nggak ada spare. Dan jangan beli mobil itu harus ada spare-nya, walaupun sedikit harus ada spare-nya. Dan itu kan mobil 9 bulan, kita harus siap dana lah ya. Iya, Jadi ada yang aja ini masih masuk lah harganya. Dan akhirnya gue bilang, yaudah Dit, kita kesana aja, kita pasin lagi harganya, kalau bisa langsung sore itu juga kita ambil. Oke. Jadi kita dari Pondok Cabe itu setelah nelpon yang apa? Yang abu-abu hijau sih warnanya. Yang terakhir tuh abu-abu ya, Abu-abu itu begitu telepon, sebetulnya mobilnya daerah Pondok Cabe juga kalau nggak salah, cuma ternyata mobilnya lagi di bengkel Mas. Jadi nggak bisa dilihat sekarang, kalau mau lihat di bengkel, kita agak males gitu ke Iya, bengkel agak males. nggak bisa ngobrol sama orangnya langsung. Nah, soalnya kita berangkat tuh dari Pondok Cabe Cabe ke langsung Cibubur ya. Walaupun si orangnya yang punya ini tuh lagi nggak di rumah ya. Iya, lagi nggak di rumah. Lagi di luar. Jadi gue nelfon kayak kira-kira di rumahnya jam berapa ya. Jadi kayak gue maksa untuk hari itu aja untuk melihat, dan udahlah ini yang bayar. Awalnya gue bilang dulu, coba pastiin dulu masih ada mobilnya. Ternyata masih. Dan ya gue telepon orangnya nggak ada di rumah kan. Dan kita udah kesana lah. Udah mas tungguin aja nggak apa-apa waktu itu ya. Dan ujung-ujungnya kayak ternyata si orangnya ya udah kalau mau tungguin boleh, cuma saya datangnya sore. Udah nggak apa-apa nih, tungguin situ aja. Dan kita berangkat tuh di Bogor. Dan ya udah kita tungguin tuh. Mungkin kita sampai jam 2 atau jam 3 gitu, orangnya udah nyampe di jam 4-an ya kalau nggak salah. Nungguin dia kurang lebih pokoknya agak sejam lah, agak lumayan. Nah itu pertama kali gue ngelihat mobil ini. Nah si Kevin itu udah 2 kali ya. Ya itu udah kedua kalinya. Ya udah 2 kalinya. Dan emang sih pas gue ngelihat yang ini, oh lumayan Kev, bagus Kev, dengan harga segitu ya, dengan harga 50-an, budget 50-an lebih dikit itu, oh lumayan bagus. Terus kenapa nggak lo ambil kemarin? Karena masalah di platnya, karena di surat-suratnya. Ya kita masih belum ngerti sih ya cara untuk cabut berkas dan lain-lain. Waktu itu gitu. Cuman kan gue ngelihat 5 mobil, ya pokoknya setelah lihat ini tuh gue juga sembari nyari-nyari kayak cara modusnya gimana sih. Lihat mobil lain juga ya. Lihat mobil lain dan sekalian juga nyari-nyari gimana sih caranya untuk cabut berkas, dan ternyata bisa sih kayaknya untuk dijalanin sih, kayaknya masih oke lah. Dan akhirnya agak mulai bisa sih. Walaupun effort aja mungkin harus ke kotanya mobil ini gitu ya. Tapi makanya itu kayak gue masih malas di effortnya sih. Jadi masih nyari dan ya udah ini ada lagi sih. Nggak nemu karena dengan budget segitu yang barangnya lumayan bagus tuh udah susah banget. Gua nggak serak aja gitu kita. Mungkin barangnya banyak. Banyak di pasaran. Cuman kalau kita ngomongin mobil 90-an kan lebih keserak-serakan ya, kayak ngelihat mobil, ini udah sesuai dengan ekspektasi baru kita bayar kan. Tapi kalau jauh dari ekspektasi, mau bayarnya sebetulnya waktu itu lo nyari manual ya, tapi terakhir sampai bodo amat ya. Sampai bodo amat. Manual boleh, mau dapat matic boleh, yang penting mobilnya bagus gitu. Iya, yang penting unitnya oke lah, sesuai sama yang sesuai dengan harga yang gue bayar pokoknya waktu itu. Dan akhirnya kita balik ke tempat yang ini, dan Adit sudah ngeliat, udah oke. Gue sih ngokein waktu itu ya, kalau mau ambil ya kayaknya boleh. Dan akhirnya langsung ya. Jadi dilihat yang pertama itu gue belum test drive karena gue mikir masih kayak platnya ini kayak belum deh, kayaknya untuk test drive ntar aja lah, males lah kayaknya. Lihat dulu ya. Lihat yang lain dulu aja kali ya. Jadi gue cuma ngeliat unitnya, udah ngobrol sudah. Nah abis itu, yang kedua ini gue baru test drive.
Dan begitu di test drive, oh ternyata mobilnya oke juga ya, enak juga ya. Jadi waktu itu pas test drive kebetulan dia nyetir dan gue duduk di kursi depan, dan kebetulan gue ngerasain oh seger nih kayaknya, lumayan mesinnya gitu Iya, ya. agak lumayan. Dan kata dia, oh mesinnya oke kok nih, mesinnya oke. Oh gue makin kayak, oh yaudah ini aja kali ya. Dan kita cobain muter-muter, dilihat-lihat lagi, dan Gak lama orangnya datang. nggak lama orangnya Jadi kita datang. punya waktu sejam buat ngecek lagi, buat test drive lagi, buat sampai test drive si yang punya datang. Dan ketika yang punya datang, kita ngobrol sebentar, dan langsung tuh negosiasi soal harga, karena balik lagi kan kita harus cabut berkas, jadi harus ada dana yang disiapkan untuk cabut berkas ya, walaupun nggak langsung hari itu juga harus cabut berkas karena kan telatnya juga masih lumayan sampai tahun depan kan, jadi tetap di spare segitu. Nah, gue negosiasi dengan harga yang sebelumnya, nego dan dapatlah tuh di harga yang sesuai. Ngambilnya sekarang kurang lebih udah 3 bulan. Udah 3 Nah, bulan. selama 3 bulan itu apa aja yang udah lo kerjain? Misalkan apa servis apa gitu mungkin? Oke, uniknya selama 3 bulan ini hal pertama yang gue ganti dari mobil ini adalah velg dulu malah. Oh, velg dulu. Nah, Oh iya. Soalnya velg malah waktu itu gantinya hitungan jam ya? Iya, hitungan jam. Mobil beli langsung ganti velg waktu itu ya? Jadi gue lihat dengan velg standarnya kok kurang, dan Oh iya, sekedar info, soalnya kita waktu ngambil mobil itu dengan kondisi mobilnya udah pendek. Iya, mobil Cuma udah sama pendek. orangnya dikasih velg biasa, velg standarnya. Velg standar. Dan pas pakai velg standar tuh kok agak kurang bagus gitu. Jadi hal pertama yang dia ganti velgnya ya, karena naik ke ring 15 ya. Iya, naik ring 15 karena sebenarnya gue ada velg spare lah. Bekas mobil yang lama. Bekas mobil yang lama, jadi gue pasang velg 15. Itu hal pertama yang gue ganti di mobil gue. Dan untuk sisanya basic sih sebenarnya, kayak cek oli, dan ternyata setelah hampir kurang lebih sebulanan kelihatan tuh baru penyakitnya, itu rekstir. Teksturnya kenapa? Rekstirnya rembes. Jadi Netes udah dong ya? iya netes. Ada minyak power steering yang netes, dan akhirnya gue ganti. Ganti apa nih rekstirnya? Ganti rekstir, jadi gue harus ganti rekstir utuh karena ternyata rekstirnya udah nggak bisa diselamat. Selain itu, Kalau dari gue sih sejauh ini belum, karena ya paling oli-oli dan tune up biasa lah, itu masih normal ya. jadi summary-nya 3 bulan kepemilikan itu selain apa servis biasa kayak ganti oli segala macam itu, kebetulan rekstirnya kena ya. Iya, rekstirnya kena, dan jadi itu hal yang diganti lah selama 3 bulan. Itu rekstir tuh itu apa power steering bagian bawahnya, jadi kalau misalkan kena tuh biasanya bocor, terus suka agak berat ya. Iya, suka agak berat. Sama suka bunyi-bunyi ya Iya, kadang-kadang ya. bunyi-bunyi dan ya jadi kotor aja sih di mobilnya, bocor. oli di mana-mana. Pertama bocor sih, ya wajar sih ya mobil 90-an ya. Iya, mobil 90-an, dan ya balik lagi Dengan untuk budget segitu ya. Nah, dengan budget segitu untuk cari mobil 90-an yang bagus banget itu susah sih. Jadi ya mendekati utuh itu udah baik banget sih. Oh. Jadi pengalaman lu selama 3 bulan itu aja. Nah, dari gua sih 3 bulan itu aja. Nah, kalau dari gua sendiri gimana nih untuk 3 tahun? Kalau gua selama 3 tahun pakai Genio itu sebetulnya sih pengalamannya ya normal-normal aja, kayak mobil pada umumnya. Setiap mobilnya ganti oli, ganti kapas rem, cuma emang ada ya udah megang selama 3 tahun ya, jadi emang ada beberapa perintilan yang ditambah-tambahin, kayak misalnya intake udara tuh kan kalau Genio tuh kan dari plastik ya, itu kan kadang-kadang suka bolong apa sobek. Nah itu gue ganti pakai yang besi punya. Terus jok gue ganti pakai Regaro, jadi jok standarnya disimpan. Terus ya apa ya, velg kali ya, velg kayak ganti-ganti velg gitu-gitu aja sih. Cuma selama 3 tahun sih nggak ada masalah berarti ya di mobil gue. Selama 3 tahun juga AC dingin-dingin aja, terus mesinnya ya normal-normal aja. Waktu itu sempat ada bocor di power steering, cuma rumah power steeringnya ya, bukan rek kayak lu ya. Oh, bukan di rek ya, jadi Bukan, power jadi si steering-nya. pompa power steeringnya itu sempat bocor, cuma udah gua ganti.
itu ganti sealnya aja kok, jadi nggak perlu ganti rumah power steeringnya, itu nggak perlu ganti semua atau copotan, bisa ganti sealnya aja. Dan kalau ganti sealnya itu cenderung lebih murah daripada lu beli copotan atau beli itu sih yang paling gede ya. Sama paling gua kalau iseng waktu itu dyno sih ya. Oke, kalau Pengen Dyno tahu lebih ke powernya. BM Oh iya, ya. mobil gua sama mobil Kevin beda nih. Kalau mobil Kevin itu manual dan mobil gua itu matic. Iya. Walaupun lu waktu itu sempet udah nggak peduli ya, matic apa manual. Gue bener-bener sempat mentok udahlah mau manual mau matic. Enggak, lo pengennya manual kan waktu itu? Pengennya manual, tapi akhirnya kayak di ujung-ujung mentok lah mau manual mau matic, yang penting mobilnya utuh. Tapi ternyata syukurnya dapetnya manual juga. Nah, kalau gua itu kurang lebih sama Kevin. Jadi waktu itu gua nyari di Indo juga, dan kebetulan ada teman yang jual. Sebetulnya gua nyarinya manual juga, cuma ada teman yang jual mobilnya sih matic, tapi mobilnya tuh terawat, terus rapi, nat bodinya juga benar, walaupun dengan harga yang di atas harga standar mobil apa Dinio otomatis ya. Gua ngambilnya, cuma ya waktu itu karena merasa udah serak, ya udah ya alhamdulillahnya sih sampai sekarang jajannya nggak terlalu banyak ya. Daripada jajan mesin segala macam, kira banyak jajan perintilan gue. Iya, lebih banyak jajan belanja ini ya, dandanannya ya. Nah, jadi rencana ke depan lo nih buat mobil ini tuh apa? Ada nggak rencana-rencana ke depannya? Untuk rencana sih lumayan ada sih, banyak sih ya. Lumayan banyak ya, karena gue juga baru 3 bulan make dan masih banyak masih yang ngeraba-raba ya? Masih ngeraba-raba. Tapi untuk yang gue lisin sih sementara ini adalah perintilan. Lebih ke kayak list paper. Oh iya, lo list paper nyari ya? Iya, nyari. Jadi kalau ada yang punya list paper OM-SIR, itu boleh ditawarin ke dia. Boleh, karena gue nyari. Terus untuk interior pun gue ada jok Recaro sih yang mau pasang. Dan juga gue mau kasih SR3 ya? SR3, jadi gue ada SR3. Nah, gue pengen pasang sih, cuman emang belum ada waktunya. Dan terakhir sih setir gue mau ganti. Dan untuk setirnya kenapa? setir gue mau ganti yang aftermarket aja sih sebenarnya. Terus udah ada ya setirnya? Setir udah ada, cuman gue masih belum pasang aja. Belum boskitnya. Dan untuk bagian luarnya sih lebih kaki-kaki ya. Gue lebih pengen cari sportkit atau coilover bahkan. Rencananya sih. Ini berarti pairnya apa? Untuk pairnya ini masih pair custom. Jadi kata pemilik sebelumnya ini masih pair custom yang menurut gue ambilan dari mobil lain atau dipotong ya? Iya, biasanya custom itu. Dan rasanya menurut gue agak keras sih ya. Oh, keras. Jadi gue pengen cari sportkit kayak mobil lo ya, kalau nggak salah mobil lo udah pakai sportkit. Iya, mobil gue itu pakai sportkit Jamex. Emang Jamex terkenal sportkit yang lumayan empuk dibanding yang lain sih, dibanding kayak merek-merek lain. Terus ya wishlistnya sih kedepannya itu, dan mungkin kalau emang ada rezeki lebih pengen ganti coilover sekalian sih biar enak. Oke, itu aja dulu video dari kita. Mungkin kedepannya kita mau bikin video tentang seperti yang kalian lihat. Kalau mobil Kevin ini kan masih standar, sementara mobil gue udah ada fog lamp-nya, udah ada list bumpernya. Mungkin nanti kedepannya kita mau bikin video perbedaan antara mobil gue dan Kevin. Kalau nggak mager ya. Kalau nggak mager. Dan juga gue nanti kedepannya mungkin kita akan bikin video mengenai pemenuhan bisnis gue. Lebih banyak lu sih. Lebih banyak gue sih. Bisnis gue hampir mudah terpenuhi di mobil ini. Jadi mungkin akan ada konten-konten mengenai pemenuhan bisnis di mobil. Paling itu aja sih dari kita ya. Paling itu aja dari kita. Mungkin bisa di like dan jangan lupa subscribe, dan tentunya juga komen ya jika ada masukan-masukan mengenai apa aja yang mau dibahas. Oke, cukup sampai di situ. Ya udah. Kurang nggak? Banyak A-nya. Iya sih, kan A-nya gue juga jadi susah ya ternyata ngomong gitu. susah.